Terus aja jalanin riyadhahnya, ngamali sholawatnya sampai benar-benar ada di titik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Banyak orang yang bilang bahwa traveling itu adalah salah satu obat patah hati. Dan bagi aku sendiri, traveling itu bisa menjadi healing atau penyembuhan atas pikiran atau hati kita yang sedang kacau. Dan bagi aku juga, traveling itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan ide-ide terbaru. Atau juga traveling itu bisa membuat aku banyak sekali mengambil hikmah. Dan salah satu hikmah dari aku solo traveling kemarin ini berkaitan dengan hal spiritual gitu. Dan ini juga bisa membuat berhubungan dengan law of attraction dan juga untuk saat kita berdoa. Salah satu quotes-nya Rumi, Jalaluddin Rumi, salah satu sufi besar yang aku kagumi dan aku ikuti karya-karyanya, itu mengatakan bahwa travel brings power and love back to your life. Jadi dengan kita melakukan traveling atau perjalanan, itu bisa membawa kekuatan dan cinta kembali pada kehidupan kita. Jadi seminggu yang kemarin aku itu pergi ke Surabaya sendirian dan emang ada urusan di sana, sekaligus aku nyoba solo traveling jalan kaki keliling kota Surabaya. Salah satu momen gitu ya saat aku keliling kota Surabaya dengan jalan kaki itu adalah saat aku mencari masjid gitu. Jadi pas waktu itu dari duhur sampai isya aku keliling kota Surabaya sekaligus mencoba menjelajahi masjid-masjid di sekitar kota tersebut. Dan karena emang ngandelin Google Map, nah otomatis tuh kadang ada beberapa yang kayak nggak akurat gitu. Ada suatu momen dimana waktu itu aku mau sholat maghrib. Nah itu aku mulai jalan gitu ya, nyari masjid sesuai Google Map. Aku mencari 3 masjid dan 3-tiganya itu aku nggak ketemu. Padahal itu udah sesuai dengan arahan Google Map. Dan di aplikasinya tersebut udah ada kata kamu sudah tiba di tempat tujuan gitu. Pas aku kesana, pas udah nyampe di tujuannya itu nggak ada masjid gitu. Ada juga yang udah nyampe di masjidnya, ternyata ditutup gitu. Waktu itu di Masjid As-Sakinah punyanya DPRD Surabaya itu tutup gitu. Nah, sedangkan waktu itu udah mepet gitu ya antara maghrib sama isya. Pas pencarian masjid yang ketiga itu aku tetap gak ketemu dengan masjid sesuai yang diarahin Google Map tadi. Padahal itu udah sesuai banget gitu, tapi masjidnya tetap aja nggak ketemu. Sedangkan saat itu aku udah mulai lelah, mulai capek karena emang seharian jalan kaki. Dan udah jam 6 juga, jam 6 sore. Dan itu kalau isya di Jawa Timur itu kan jam setengah 7. Jadi otomatis udah tinggal sedikit nih waktunya maghrib ke isya. Nah karena udah mulai capek, mulai lelah juga, nah akhirnya aku berpikir ya udah deh, nanti aku sholat maghribnya digabung aja dengan sholat isya di tempat temen aku. Jadi pas di Surabaya itu aku emang rencana mau nginep di rumah temen aku. Cuman karena dia kerja sampai jam setengah 9 malam, makanya aku keliling kota Surabayanya sendirian gitu. Di momen saat aku udah mulai putus asa, udah mulai menyerah untuk nyari masjid karena emang badan aku udah capek, udah lelah. Akhirnya aku jalan gitu ya, jalan ke jalan kecil. Udah nggak ngikutin Google Map lagi karena aku takut dia ngasih arahan yang salah lagi gitu ya. Nah akhirnya aku nyoba jalan ke jalan kecil. Nah pas menelusuri jalan tersebut, aku melihat ada gang yang gapuranya itu gambar kubah. Nah saat itulah aku ngerasa, oh mungkin di gang tersebut ada masjid gitu. Sedangkan pas aku ngecek di Google Map itu nggak ada petunjuk bahwa di situ ada masjid gitu. Cuman karena aku yakin gitu ya di gang tersebut karena coraknya ada kubah, kayaknya ada masjid deh. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk
masuk ke gang kecil tersebut. Walaupun pas aku masuk itu agak sedikit takut gitu ya, karena gangnya emang kecil, sempit, dan juga gelap. Terus juga karena aku sendirian, aku nggak ngelihat ada orang yang lalu lalang di gang tersebut gitu. Cuman aku bismillah karena emang niatnya mau baik gitu ya, mau sholat. Jadi ya udah aku bismillah jalan terus ke gang tersebut. Nah, beberapa meter kemudian, mungkin sekitar 100 meter atau 200 meter, itu akhirnya aku ketemu masjid. Nah, namanya Masjid Mbah Ibrahim. Pas banget gitu di pinggir gang tersebut. Nah, akhirnya aku ngerasa, ya Allah, alhamdulillah akhirnya ketemu dengan masjid, akhirnya bisa sholat maghrib dan juga sekalian sholat isya di masjid tersebut. Nah, dari sinilah aku bisa mengambil suatu hikmah dari perjalanan aku tersebut, yaitu terkadang Allah itu memberikan jawaban atas doa-doa kita, memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kita itu di saat kita udah mulai putus asa, di saat kita udah mulai menyerah. Mungkin karena di saat-saat seperti itulah kita udah mulai gak ngandelin apa-apa lagi gitu. Kita udah bener-bener pasrah, bener-bener menyerah sepenuhnya kepada Allah. Jadi pas aku ketemu jalan tersebut, justru saat aku udah menyerah mengikuti petunjuk dari Google Map gitu. Saat aku udah capek, udah bener-bener lelah dan udah mulai pasrah gitu ya. Ya udah kalau emang gak ketemu masjid, nanti aku ini aja gabung jamaah aja dengan sholat isyanya di tempat temen aku gitu. Nah, di saat-saat momen menyerah dan putus asa itulah gitu, justru Allah kayak memberikan jawaban gitu. Akhirnya aku ketemu dengan gang yang gambar kubah, dan saat aku masuk ke gang tersebut, alhamdulillah ketemu masjid. Padahal di Google Map pas aku cek itu nggak ada petunjuk ke masjid tersebut gitu. Jadi emang bener-bener kayak keajaiban. Aku juga jadi ingat dengan salah satu kata-katanya Jalaluddin Rumi yang kayak gini, jangan sedih karena Tuhan mengirimkan harapan di saat-saat yang paling putus asa. Jangan lupa hujan paling lebat keluar dari awan tergelap. Nah, dari kata-kata tersebut itu emang cocok banget dengan peristiwa yang aku alami tadi, bahwa di saat momen-momen kita putus asa, justru di saat itulah gitu Allah mengirimkan kita harapan, atau bahkan mengirimkan kita jawaban dari doa-doa kita gitu. Sama halnya dengan kita yang sedang menjalankan riyadhah gitu. Misalnya kita riyadhah ngamalin sholawat, entah itu untuk mencapai hajat ataupun juga ingin menyelesaikan suatu masalah atau ingin melunasin hutang, terus kita riyadhah sholawat. Dan saat perjalanan riyadhah kita itu mungkin karena udah riyadhah udah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kayak nggak dapet jawaban, nggak dapet pengabulan dari Allah, jangan sedih gitu. Terus aja pol-polin kita datang kepada Allah, pol-polin kita ngamalin sholawatnya sampai titik gitu ya, sampai titik kita bener-bener udah kayak yang ya udah hanya Allah gitu yang bisa menolong kita. Terus aja jalanin riyadhahnya, ngamalin sholawatnya sampai bener-bener ada di titik yang paling membuat kita udah kayak aduh gitu, udah bener-bener pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Dan aku yakin di momen-momen tersebut itu mungkin kita bakal nangis senangis-nangisnya, sedih sesedih-sedihnya gitu. Nah, di saat itulah gitu kadang harapan itu mulai muncul, jawaban-jawaban itu mulai muncul. Karena dari pengalaman aku saat aku riyadhah sholawat untuk skripsi dulu, itu emang bener pas hari Hamin 1 atau Hamin 2 terakhir jadwal sidang, itu skripsi aku belum di ACC gitu. Dan saat itulah aku bener-bener nangis, bener-bener kayak yang mau marah gitu ya, kenapa ya Allah, kenapa kok belum ada jawaban gitu. Nah ternyata sore harinya gitu ya, sore harinya aku udah mulai ya udah pasrah,
lepas. Dan ternyata aku dapat telepon dari temen aku bahwa skripsi aku udah di ACC oleh dosen aku. Sampai akhirnya aku bisa ngejar jadwal sidang, bahkan sampai bisa ngejar jadwal wisuda. Itu yang pengen aku share di video kali ini. Ayo, mari kita datang kepada Allah. Datang terus gitu, datang sampai kita benar-benar ada di titik yang emang udah bener-bener menyerah gitu. Dan menyerahnya di sini maksudnya adalah kita bener-bener ngelepas, gak ngandelin apa-apa lagi, bener-bener sepenuhnya hanya Allah gitu. Nah, di saat momen seperti itulah biasanya harapan ataupun jawaban itu mulai muncul, keajaiban itu mulai datang, insya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga ada hal-hal bermanfaat yang bisa diambil. Dan sekali lagi, traveling itu emang amazing gitu. Jadi saat kita traveling itu bisa membuka cakrawala, ataupun bisa membuat kita banyak mendapat inspirasi. Bahkan aku ngerasa jiwa aku lebih fresh gitu. Dan jangan lupa juga, karena ini juga masih masa pandemi, patuhi terus protokol kesehatan. Jadi waktu itu aku ke Surabaya naik kereta api, dan di kereta itu harus ada tes yang menyatakan bahwa kita negatif COVID-19. Jadi tetap meskipun traveling tetap harus bisa mematuhi protokol kesehatan. Oke, cukup sekian ya. Semoga teman-teman hajat-hajatnya terkabul, tetap optimis, tetap percaya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan semoga hajat dan cita-citanya terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.